Bismillahirrahmanirrahim. Sifat-sifat mustahil, sifat-sifat wajib, dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dibuka LKS-nya? Anak-anak sehat semuanya? Sehat pada pagi hari ini? Kemudian anak-anak sudah siap untuk belajar ya. Yang bermain, yang siapkan dulu, dibuka halamannya yang sudah punya modul ya. Yang sudah punya modul, pakai buku panduan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kelihatannya baru sampai mana? Baru sampai Allah bersifat berdiri sendiri atau yang disebut qiyamuhu binafsi. Itu kemarin. Sekarang sampai wahdaniyah. Wahdaniyah, Allah bersifat esa. Allah bersifat esa atau wahdaniyah. Itu didasarkan pada apa? Pada Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca bersama-sama. Yang keras. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya? Qul huwallahu ahad ya. Bahwa Allah yang Maha Esa. Allah itu satu. Allah tidak dua, tidak tiga, dan seterusnya ya. Itu menandakan Allah bersifat esa atau wahdaniyah. Yang kedua, Allah bersifat maha kuasa atau kudrah. Bersifat maha kuasa atau kudrah. Kekuasaannya Allah itu tidak terbatas. Kekuasaannya manusia sangat terbatas. Sebatas apa yang mereka bisa. Buktinya apa? Alam diciptakan oleh Allah. Ya. Anak-anak diciptakan oleh Allah, dipelihara sampai meninggal lagi. Itu kuasanya Allah tidak terbatas. Didasarkan pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 20 yang ada yang anak-anak menulis tadi ya, ada yang merangkum dan ada yang tidak. Kemudian Allah bersifat berkehendak, iradah. Maksudnya iradah itu apa? Kehendaknya Allah itu pasti terlaksana. Kehendaknya makhluknya Allah belum tentu terlaksana. Berarti apapun yang dikehendaki oleh Allah, pasti Allah akan melaksanakannya. Siapapun yang kehendaknya Allah pasti terlaksana karena kuasanya. Tidak ada yang menolak. Nah, seterusnya Allah bersifat maha mengetahui atau al-alim, ilmu ya. Akal sehat manusia. Ya, akal sehat manusia itu akan mengetahui sesuatu yang sifatnya terbatas atau mengetahui sesuatu yang dibuat
Itu manusia. Allah Maha Ilmu. Allah akan mengetahui sesuatu yang diciptakannya. Paham ya? Allah akan mengetahui sesuatu yang diciptakan. Hal ini didasarkan pada Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Allah bersifat hidup. Hidup itu apa? Hayat. Allah itu hidup apa mati? Allah Maha Hayat. Seluruh kehidupan makhluk itu tunduk kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang mengaturnya semua kehidupan makhluk hidup. Paham ya? Ya. Allah tidak akan mati, Allah akan hidup selama-lamanya. Hal itu didasarkan pada Al-Quran Surat Ali Imran ayat 2. Ada di sana? Ada? Coba dibaca beserta artinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya, Allah tidak ada Tuhan yang benar-benar ya. Sekarang masuk ke sama. Sama artinya Allah bersifat maha mendengar. Itu sama. Allah akan mendengarkan semua yang diucapkan oleh makhluknya. Ya. Baik itu yang diucapkan secara keras lewat mulut atau yang diucapkan secara lewat hati. Doa itu kadang-kadang ada orang berdoa itu keras, ya enggak? Ada yang berdoa cukup di dalam hati, ya. Itu semuanya Allah mendengarnya, ya. Kalau anak-anak berdoa secara keras, itu Allah juga mendengar. Anak-anak berdoa secara di dalam hati pelan-pelan, Allah juga mendengar. Itu didasarkan pada apa? Al-Quran Surat Al-Hujurat. Ya. Ayat berapa? 1. Coba dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha sami'un alim. Artinya, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi tentang. Ya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar. Allah Maha mengetahui. Apapun yang kita ucapkan, Allah mendengarnya. Apapun yang kita lakukan, Allah mengetahuinya, ya. Kemudian kita lanjutkan basor. Allah Maha melihat. Baik yang kecil itu Allah melihat. Allah itu mengatur, Allah itu menjalankan, Allah itu melihat semua makhluk yang diciptakannya. Allah itu melihat semua makhluk yang diciptakan. Makhluk yang diciptakan oleh Allah itu bermacam-macam. Ada makhluk yang bisa dilihat oleh mata manusia. Ada makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Contohnya apa? Contohnya makhluk ghaib. Itu tidak bisa dilihat oleh mata manusia.
Ya. Molekul-molekul kecil, makhluk kecil-kecil yang terbatas, manusia tidak bisa melihat, Allah melihat, Allah mengaturnya. Sampai di dalam laut paling dalam, itu ada namanya makhluknya Allah. Paham ya? Di langit yang paling tinggi, itu ada makhluknya Allah. Dimanapun Allah membuat suatu tempat, di situ akan diberikan makhluk. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allah bersifat berfirman. Kalam. Kalamnya Allah bisa berupa apa? Al-Qur'anul Karim. Itu kalam. Kalam itu apa? Allah menyampaikan. Allah berfirman. Dibuktikan dengan apa? Salah satunya dengan Al-Qur'anul Karim. Itu kalamul. Tapi Allah berfirman secara langsung itu kepada Nabi Musa. Sama kepada Nabi Musa. Itu pun Nabi Musa tidak kuat. Akhirnya Nabi Musa Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi. Tadi sampai kalam ya. Terus qadiran sama bersifat maha kuasa, muridan berkehendak sama seperti yang depan ya. Aliman mengetahui, hayyan maha hidup, samian maha mendengar, basiran maha melihat, mutakaliman maha berbicara. Berarti 7 yang kedua itu menguatkan dari yang sebelumnya atau yang sudah Pak Ali sampaikan. Dari sini ada yang ditanyakan? Kita lanjutkan. Sifat mustahil bagi Allah. Tadi sifat wajib. Sekarang sifat mustahil. Anak-anak sudah menulis kan tadi kan? Sifat mustahil artinya apa? Sifat-sifat yang secara akal tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanallah wa ta'ala. Itu namanya sifat mustahil. 1 Adam, 2 hudus. Adam artinya tidak ada, hudus artinya permulaan, fana artinya mumasalatul lil hawadisi artinya menyerupai makhluk. Ini tidak diterangkan secara panjang ya. Ini hanya disampaikan secara pendek. Lah, Adam apa? Adam tidak ada. Masa Allah tidak ada? Allah itu ada karena Allah bersifat wujud. Nanti kalau ada pertanyaan, apakah Allah bersifat Adam? Tidak, karena sifat Adam itu ditolak oleh sifat wujud, keberadaan Allah. Paham ya? Paham ya? Paham ya yang belakang-belakang? Kemudian fana rusak. Allah masa rusak? Yang rusak makhluknya Allah. Mumasalatul hawadisi menyerupai makhluk. Ya tidak, Allah yang membuat makhluk kok menyerupai makhluk. Kemudian qiyamuhu bi ghairihi, membutuhkan sesuatu selain dirinya. Ta'addud lebih satu. Allah itu satu. Jadi wahdani ya. Kemudian ajzun lemah. Allah itu kuat. Karohah terpaksa. Allah itu tidak terpaksa. Allah itu bebas. Jahlun bodoh. Allah pandai. Allah mengetahui ilmu. Mautun mati. Allah itu hayyan, hidup. Nah, ini sifat-sifat yang menolak sifat mustahil. Paham ya? Kemudian mautun mati, sumun tuli. Allah itu mendengarkan. Ini tidak tuli. Umyun buta. Allah itu
melihat, sifat basornya, melihat dari sifat basornya. Hukmun bisu, Allah itu bersifat kalam, berbicara. Paham ya? Sifat mustahilnya itu ada berapa? 20. Tapi di sini disebutkan 13. Karena yang sifat belakangnya itu menguatkan yang sifat depan. Paham ya? Kemudian sifat jaiz Allah subhanallah wa ta'ala. Ada berapa? Sifat jaiznya itu apa? Sifat kebebasan Allah. Allah bebas berkehendak. Allah memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Nah, itu namanya sifat jaiz. Allah bebas berkehendak terhadap apa yang ingin dikehendaki Allah. Allah bebas tidak berkehendak apapun yang tidak dikehendakinya. Satu, ya, kebebasan mutlak. Kebebasan mutlak yang dimiliki Allah. Ini saya sebutkan dua. Satu, kebebasan untuk mencipta atau tidak mencipta sesuatu. Ada di sana? Ada enggak? Kalau enggak ada ditulis. Kebebasan mutlak yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Antara lain ya, kebebasan, sudah, kebebasan mutlak yang dimiliki Allah subhanallah wa ta'ala. Satu, kebebasan untuk mencipta atau tidak mencipta sesuatu. Ya, nanti dasarnya, nah itu salah ya. Nanti dasarnya kamu tulis di buku ya. Ya. Dasarnya pada Al-Qur'an surat, nah ini Al-Qasas. Bisa nulis enggak? Bisa ya? Bisa. Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 68. Bisa nulis. Ini bisa dipakai enggak? Al-Quran surat Al-Qasas ayat 68 ya. Ya. Al-Qasas ya. Al-Quran ini agak kurang isi. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 68. Itu nanti ditulis ya. Beserta artinya. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Makana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Ya, itu surat Al-Qasas ayat 68. Artinya bagaimana? Dan Allah menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki bagi mereka manusia. Tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Bahwa Allah itu memiliki kebebasan mencipta atas kehendaknya. Kemudian dengan kekuasaannya
Allah mencipta segala makhluknya memiliki sifat-sifat berbeda antara satu dan yang lainnya. Ya. Apakah sifatnya anak-anak sama? Ono sing sregep, ada yang tekun, ada yang ya, apa itu namanya? Ya, ya Mbak ya. Ya. Belajar ya, belajar. Ada yang gini juga belakang, ya. Yang kedua, ada yang pas kipas, ya. Kemudian diterangkan pula pada Al-Quran surat An-Nur ditulis Al-Quran surat An-Nur lah ini nanti ditulis ini dasarnya ya. Al-Quran surat An-Nur ayat 45. Al-Quran surat An-Nur ayat 45 ya. Al-Quran surat An-Nur ayat 45. Ditulis beserta artinya. Besok minggu depan Pak Ali lihat lagi ya. Nanti dinilai lagi. Tujuannya apa? Pak Ali menyuruh anak untuk menulisnya. Tujuannya anak-anak agar belajar. LKS-nya dikerjakan ya. Untuk apa? Untuk bahan pembelajaran. Kalau tidak bisa melihat dari mana? Tidak bisa ngisi. Lihat dari depannya. Ya, kalau nanti anak-anak ada di LKS itu yang tidak paham, kita bisa komunikasi, bisa tanya aja. Pak, bagaimana Pak ini Pak? Pertanyaannya kok begini? Saya tidak bisa menjawab. Nah, kira-kira kita kerjakan bersama sama Mbak ya. Yang belakang siapa namanya ya? Nah, Mbak itu namanya siapa itu? Mbak Siti ya? Oh, siapa? Ririn? Iir? Tikir? Iir ya. Mbak Ir ya. Ir ya. Dan yang kedua, bisa ditulis lagi kebebasan. Tadi kan yang pertama, kebebasan untuk mencipta atau tidak mencipta sesuatu. Sekarang yang kedua, kebebasan untuk mengatur semua makhluk, kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai yang dia kehendaki. Kebebasan untuk mengatur semua makhluk yang sesuai kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai yang dia kehendaki. Ya. Allah itu bebas mengatur makhluknya yang Allah kehendaki. Allah menginginkan makhluknya menjadi cerdas, salah satu makhluknya. Yang dikehendaki Allah. Nanti makhluknya mendapatkan ilmu namanya ilmu laduni secara langsung. Gak perlu belajar. Ilmu kecerdasan yang luar biasa. Ada makhluknya Allah seperti kita, seperti anak-anak. Harus belajar dulu. Harus belajarnya harus lama. Baru pandai. Ada yang belajar lama pun dia tidak pandai. Ya, itu namanya sifatnya yang beda. Paham ya? Allah bebas untuk mengatur makhluknya. Perputaran makhluknya Allah bebas mengaturnya ya. Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Imran ya. Al-Qur'an surat Al-Imran. Al-Qur'an surat Al-Imran ayat
26. Al-Quran surat Al-Imran ayat 26. Nanti ditulis ya. Berarti ada 3 ya tadi ya PR-nya ya. Pertama Al-Quran surat Al-Qasas ayat 68. Al-Quran surat An-Nur ayat 45. Yang sekarang Al-Quran surat Ali Imran ayat 26. Ya, ditulis. Itu tentang doa yang ayat 26 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu adalah doa. Ya. Allah yang pemilik kekuasaan, Engkau memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Itu menunjukkan Allah bebas sebebas-bebasnya. Allah bebas mengendaki sesuatu terhadap makhluknya. Mengatur makhluknya, menghidupkan makhluk, mematikan makhluk, perjalanan-perjalanan hidup yang ada pada makhluknya itu adalah sesuai dengan kehendaknya Allah. Paham ya? Paham ya? Semoga pertemuan pada pagi hari ini, ya, ini masih 10 menit ya. Sebelum saya selesaikan, kita masuk lagi ke ini, ke sifat nafsiyah ya. Ke klasifikasi sifat-sifat Allah. Ada di sana? Di matanya ada? Ada? Ada ya? Klasifikasi sifat-sifat Allah. Kalau ada, anak-anak lihat modulnya. Dari tadi, ya, tadi yang Pak Ali sampaikan, ada yang tanyaan belum? Tidak. Sudah paham ya? Semoga paham. Semoga menjadi paham. Sekarang masuk ke klasifikasi sifat-sifat Allah. Pertama sifat apa? Sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu sifat apa? Sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang berhubungan dengan zatnya Allah. Sifat nafsiyah jumlahnya ada berapa? Ada 1. Apa sifat nafsiyahnya Allah? Wujud. Hanya karena sifat yang berhubungan dengan Allah. Ya, silakan. Kenapa? Iya. Ya, silakan. Jangan nangis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat nafsiyahnya Allah. Di situ didasarkan pada Al-Quran surat apa? Tidak ada. Nah, nanti bisa kamu tulis ya. Dasarnya pada Al-Quran surat As-Sajdah. Al-Quran surat As-Sajdah ayat 4 sampai 5. Al-Quran surat As-Sajdah ayat 4 sampai 5. Ya. Nanti dari surat itu nanti ada beberapa pokok pengertian dari surat tersebut ya. Tentang apa? Tentang penciptaan bumi dalam 6 masa. Bumi diciptakan dalam 6 masa. Masa yang pertama yaitu di situ sudah disebutkan ya. Enggak.
Enggak disebutkan? Enggak ada. Ya. Ya sudah. Bumi diciptakan. Nanti itu ada di sini, ada di sini. Ada di arti surah As-Sajdah. Ya. Tentang penciptaan langit dan bumi. Ya sudah. Mau kamu tulis ya? Iya. Iya. Ya ditulis. Sudah? Pokok-pokok pengertian dalam ayat 5, dalam ayat 5 surat As-Sajdah antara lain 1, Allah mencipta langit. Allah mencipta langit dan bumi dalam 6 masa. Allah mencipta langit dan bumi dalam 6 masa. Dalam 6 masa. Titik 2. Ya. 1. Ini masa pertama. Masa pertama. Semua alam masih berupa asap. Semua alam masih berupa asap. Semua alam masih berupa asap. Ya. Lalu pecah. Dan salah satunya menjadi bumi. 2. Masa kedua. Masa kedua. Asap menjadi air. Asap menjadi air. Sudah ya? Masa ketiga. Mulai timbul kekeringan. Mulai timbul kekeringan yang akhirnya menjadi perbukitan. 3 tadi, mulai timbul kekeringan yang akhirnya menjadi perbukitan. 4. Masa keempat ya. Mulai ada kehidupan di air dan di bumi. Mulai ada kehidupan di air dan di bumi. Masa kelima dan keenam yaitu seperti yang kita saksikan sekarang ini masa kelima dan keenam. Itu memulai 6 masa, ada 6 masa penciptaan langit dan bumi. Itu yang 6 masa, ya. Yang saya sebutkan itu sifat salbiah sama maknawi dan maknawiyah kita terangkan minggu depan, ya. Semoga pertemuan pada pagi hari ini membawa manfaat, anak-anak bisa belajar
ya anak-anak bisa belajar dengan sungguh-sungguh dan akhlaknya dibaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.